Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik analisis data penelitian. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, bagaimana cara mengumpulkan data dalam penelitian. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini harus ada di bab 3. Harus kita munculkan di bab 3 ya. Kita sebutkan ketika kita mengumpulkan data tekniknya apa, apakah menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan sebagainya. Nah, sesudah teknik pengumpulan data, kita juga harus menyebutkan teknik analisis data. Harus menyebutkan teknik analisis data penelitian. Dan teknik analisis data penelitian ini secara umum merupakan bagian akhir dari bab 3. Walaupun ada beberapa penelitian sesudah menyajikan analisis data penelitian, dia juga menyajikan teknik penyediaan data. Ya, teknik penyediaan data. Tapi saya tidak menyinggung itu. Kita langsung saja melihat teknik analisis data penelitian. Jadi teknik analisis data penelitian ini juga harus disebutkan di bab 3. Ya, kita lihat yang pertama. Analisis data penelitian kuantitatif. Jadi karena secara umum kan ada yang namanya penelitian kuantitatif, ada yang namanya penelitian kualitatif. Maka kita bagi analisis data ini secara umum ada 2. Ada analisis data penelitian kuantitatif dan ada analisis data penelitian kualitatif. Jadi secara umum dia ada 2. Nah, pertama saya akan menjelaskan analisis data penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, ya, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, itu. Jadi analisis data itu adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, ini nanti berbeda dengan penelitian kualitatif. Nanti kita lihat perbedaannya. Secara umum bisa saya sebutkan bahwa kalau dalam penelitian kualitatif, analisis data itu dilakukan sejak awal penelitian. Ya, tapi kalau dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan itu setelah penelitian. Setelah penelitian dilakukan, baru dilakukan analisis. Nah, itu. Nanti kita lihat secara detail perbedaannya. Jadi dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Jadi sudah ada data, lakukan analisis. Itu namanya itu analisis data dalam penelitian kuantitatif. Nah, analisis data dalam penelitian kuantitatif ini dia mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kemudian dia juga mentabulasi data. Ya, arti mentabulasi di sini adalah menyusun menurut lajur yang telah tersedia atau penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi. Nah, itu namanya mentabulasi. Kemudian berdasarkan variabel dari seluruh responden, kemudian menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Jika penelitian itu ada hipotesis. Nah, ini lingkup penelitian kalau penelitian yang kita pilih adalah penelitian kuantitatif. Nah, kita lihat berikutnya.
untuk menganalisis data penelitian kuantitatif, ya, itu kita melakukan dengan dua jenis statistik. Kuantitatif itu kan dia menghitung. Analisis data penelitian kuantitatif itu dilakukan dengan dua jenis statistik, yaitu deskriptif dan inferensial. Nah, inferensial ini terbagi atas statistik parametris dan statistik non-parametris. Jadi bagi kalian yang melakukan penelitian kuantitatif, ya, maka harus memilih salah satu ini. Nah, dari dua hal ini ada perbedaannya, ya. Antara statistik deskriptif dan inferensial itu ada perbedaannya. Kita lihat perbedaannya. Kalau statistik deskriptif itu dipakai untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, dengan kata lain, kalau penelitian itu adalah penelitian populasi, artinya kita tidak mengambil sampel dari penelitian itu, maka kita menggunakan statistik deskriptif ini. Jadi kalau dalam penelitian tersebut tidak ada sampel, ya, maka yang digunakan itu adalah statistik deskriptif. Ya, jadi analisis datanya adalah analisis data statistik deskriptif. Tetapi bila menggunakan sampel, nah analisis datanya boleh statistik deskriptif, boleh inferensial. Nah, beda ya. Kalau yang pertama, kalau penelitian itu adalah penelitian populasi, artinya tidak diambil sampel, maka statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Tapi kalau menggunakan populasi sampel, boleh pakai statistik deskriptif atau boleh menggunakan statistik inferensial. Nah, di sini ada disebutkan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Misalnya begini. Ketika kita meneliti, kita tidak menentukan sampel, kita langsung mengambil kelas. Ya, misalnya kita ambil di SMA kelas 2. Ya, di SMA kelas 2. Tidak kita ambil sampel, populasi kita ambil. Mengapa? Mungkin karena populasinya tidak banyak, sekitar 200 orang. Ya kan? Sekitar 200 orang. Jadi kita ambil populasi semua. Semua siswa kelas 1 misalnya kita ambil. 200 orang tadi. Kita tidak ambil sampel dari 200 tadi. Semua kita ambil yang kelas 1. Ya. Dan kita tidak menentukan sampel. Tidak kita tentukan sampel. Maka ini namanya kita menggunakan statistik deskriptif. Nanti hasil analisis data kita yang datanya kita ambil dari siswa kelas 2, siswa kelas 1 maksud saya, itu tidak berlaku untuk siswa kelas 2, kelas 3. Artinya, ini kita tidak membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Misalnya kita hanya mengambil kelas 2. Kita melihat tentang penerapan metode A misalnya pada siswa SMA sekian kelas 1. Kita ambil semua kelas 1. Lalu ketika kita analisis dapatlah ternyata metode ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis misalnya. Itu kan simpulannya. Simpulan ini karena kita hanya mengambil kelas 1, maka hasil simpulan ini tidak berlaku untuk kelas 2, kelas 3. Dia hanya berlaku untuk kelas 1. Inilah yang namanya simpulan yang berlaku tanpa bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Tetapi kalau simpulan itu berlaku untuk umum atau generalisasi, maka kita boleh memilih statistik deskriptif atau statistik inferensial. Ya, seperti itu. Kemudian, bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, nah ini seperti penjelasan saya tadi, tidak ingin membuat simpulan yang berlaku untuk populasi tempat sampel yang diambil, statistik yang dipakai adalah statistik deskriptif. Nah, itu ya. Jadi, kalau dia, seperti yang saya sebut tadi, kalau dia hanya ingin melihat kelas 1 saja, tetapi hasil analisis untuk kelas 1 ini, simpulannya tidak berlaku untuk kelas lain, maka gunakanlah statistik deskriptif. Tetapi bila peneliti ingin membuat simpulan yang berlaku untuk populasi, ya, simpulan berlaku untuk populasi, teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Artinya begini, misalnya kita meneliti kemampuan siswa SMA. Nah, kita tidak sebutkan siswa kelas berapa, tapi kita membuat kemampuan siswa SMA negeri sekian-sekian dalam menulis misalnya. Dan kita kan tidak menentukan kelas berapa di sini. Jadi dari siswa SMA ini kita ambil sampel, kita ambillah siswa kelas 1 berapa orang, siswa kelas 2 berapa orang, siswa kelas 3 beberapa orang. Jadi dari sini nanti hasil analisisnya itu berlaku untuk populasi. Apa yang simpulan yang kita dapatkan dari sampel dan berlaku untuk populasi, itu kita pakai statistik inferensial. Nah, kemudian apa yang termasuk statistik deskriptif? Kalau misalnya kita membuat tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, penghitungan modus, median, mean, ini kan sudah ya di statistik ya. Penghitungan desil, persentil, penghitungan penyebaran data melalui penghitungan rata-rata dan standar deviasi, penghitungan persentasi, mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Ini statistik deskriptif namanya. Nah, kalau ada di antara kalian yang meneliti tentang hubungan antara, nah itu sudah masuk statistik deskriptif. Kalau ada di antara kalian yang meneliti yang ingin membandingkan antara metode A dan metode B misalnya, nah ini masuk statistik deskriptif. Tapi ingat, itu berlaku untuk sampel saja, tidak bisa digeneralisasikan untuk populasi. Nah, tapi kalau digeneralisasikan untuk populasi, itu bukan deskriptif, melainkan inferensial. Nah, jadi, dalam statistik deskriptif, tidak ada uji signifikansi. Nah, ini perlu diingat. Kalau misalnya nanti ketika kalian meneliti, kalian mengambil teknik statistik, statistik deskriptif, maka tidak perlu yang namanya uji signifikansi. Nah, tidak perlu. Kalau statistik deskriptif itu tidak membutuhkan yang namanya uji signifikansi. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Jadi tidak perlu. Ada sebagian orang ya, karena dia ya mungkin tidak tahu ya, dia menggunakan statistik deskriptif, tetapi dia juga melakukan yang namanya uji signifikansi. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Nah, tidak perlu dilakukan yang namanya uji signifikansi. Tetapi kalau melakukan analisis data dengan statistik inferensial, itu baru melakukan uji signifikansi. Nah, ya, atau menguji taraf signifikansi. Apa itu taraf signifikansi ya, atau uji signifikansi?
Uji signifikansi itu artinya peluang kesalahan dan kepercayaan. Nah, itu namanya signifikansi. Peluang, kesalahan, dan kepercayaan. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat statistik inferensial. Statistik inferensial ini digunakan untuk menganalisis data sampel, tetapi hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, beda dengan deskripsi tadi. Sampel, tetapi hasilnya tidak berlaku untuk populasi. Tapi kalau inferensial, ada sampel, hasil terhadap sampel ini dia berlaku untuk populasi. Maka gunakan statistik inferensial. Jadi nanti ketika meneliti kalian pertimbangkan dulu ini hasil penelitian saya ini nantinya apakah berlaku untuk populasi atau hanya berlaku untuk sampel. Kalau berlaku untuk populasi, kita ambil sampel, tapi sampel itu berlaku untuk populasi nantinya hasil penelitiannya, berarti ambil statistik inferensial. Tapi kalau hanya berlaku untuk sampel itu sendiri, tidak berlaku untuk populasi, maka ambil statistik yang tadi, yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik inferensial ini disebut juga dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Nah, kalian nanti begitu meneliti ada menentukan sampel dengan teknik random misalnya, maka gunakan statistik inferensial ini. Mengapa? Karena sampelnya itu diambil dari populasi yang jelas. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana teknik mengambil sampel. Nah, jadi kalau sampelnya jelas, sudah jelas memenuhi kriteria tertentu dan diambil dengan teknik random ini secara random, maka gunakan statistik inferensial dengan syarat simpulan untuk sampel berlaku untuk populasi. Tapi kalau tidak berlaku untuk populasi, kita tetap mengambil statistik deskriptif. Ya. Nah, begitu ya penjelasan saya mengenai statistik inferensial. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis data penelitian kualitatif. Nah, saya tidak menjelaskan lebih detail lagi mengenai statistik inferensial, statistik deskriptif, karena ini seharusnya sudah diajarkan di mata kuliah statistik. Nah, itu. Kalau saya jelaskan lagi panjang lebar itu tidak cukup sampai beberapa kali pertemuan. Sementara kita mungkin untuk kita hanya ada pertemuan 2 kali lagi, jadi tidak cukup untuk membahas itu. Dan pertimbangan saya yang lain karena memang statistik ini sudah diajarkan di mata kuliah khusus yaitu statistik. Jadi di statistik deskriptif inferensial yang saya jelaskan tadi itu hanya pengantar untuk mengingatkan kembali kepada kalian bahwa ketika kalian meneliti dan jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, maka harus pilih salah satunya itu. Apakah statistik deskriptif, apakah statistik inferensial. Nah, nanti sesuaikan dengan ciri-ciri yang sudah saya jelaskan di atas. Kalau statistik deskriptif itu digunakan apabila hasil penelitian nanti, simpulan dari hasil penelitian itu tidak diberlakukan untuk populasi. Tetapi kalau diberlakukan untuk populasi, simpulan hasil penelitian yang kita lakukan pada sampel dan diberlakukan untuk populasi, itu berarti kita gunakan statistik inferensial. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat analisis data penelitian kualitatif. Nah, ini yang lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel jika dibandingkan dengan kuantitatif. Nah, di mana
dikatakan fleksibel. Dia analisis penelitian kualitatif ini dikatakan fleksibel bila ini ya. Ya, ini. Nah, atau secara umum saya jelaskan dulu bahwa mana tadi? Ini. Analisis data penelitian kualitatif ada 3 tahapannya secara umum. Sebelum memasuki lapangan, artinya sebelum kita meneliti, selama di lapangan, artinya saat kita meneliti, dan setelah selesai di lapangan, setelah kita meneliti. Beda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, analisis datanya dilakukan di tahap ini. Hanya tahapan ini. Itu bedanya. Tapi kalau kualitatif, sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nah, itu bedanya. Makanya saya katakan fleksibel di sini. Nah, fleksibel. Jadi, kuantitatif tidak boleh dia. Teliti dulu, dapat datanya, analisis. Tapi kalau kualitatif, analisis datanya dilakukan sebelum memasuki tahapan penelitian, selama penelitian, dan setelah selesai penelitian. Ini enaknya penelitian kualitatif. Ya. Dan saya sendiri lebih suka penelitian kualitatif ya jika dibandingkan dengan kuantitatif. Tapi bukan berarti penelitian kuantitatif itu tidak perlu. Perlu, tergantung apa yang akan kita teliti. Nah, itu ya. Nah, analisis sebelum di lapangan. Analisis sebelum di lapangan itu dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Jadi sebelum kita meneliti, kita lihat dulu ini kira-kira kalau kita teliti ini bisa tidak ya? Dah langsung buat proposalnya tentang itu. Nah, yang tentang itu tadi yang saya sebutkan itu namanya fokus penelitian. Nah, di tahap ini kita sudah buat proposal. Misalnya kita buat proposal tentang A misalnya. Dah. Fokus penelitian ini kalau dalam penelitian kualitatif nanti bisa saja berubah ketika kita melakukan penelitian. Bisa saja berubah dia fokusnya. Mengapa? Karena ternyata begitu kita teliti, fokus penelitian kita itu tidak ada. Atau yang hendak kita teliti itu ternyata tidak ada begitu kita teliti. Atau kita berpikir ini bagusnya jangan teliti tentang ini, tapi tentang yang lain. Bisa saja berubah nanti. Nah, inilah yang saya maksud fleksibel. Kalau kuantitatif tidak fleksibel dia. Beda dengan kualitatif. Nah, jadi fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Jadi sebelum dia meneliti, terpikir saya mau teliti ini, teliti ini, teliti ini. Begitu dia teliti, ternyata yang akan dia teliti itu tidak ada. Ada di aspek yang lain misalnya. Oh, kalau begitu jangan yang ini, kita teliti yang ini saja. Nah, itu akan muncul nanti ketika meneliti. Nah, oke. Nah, di sini ada disebutkan fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang. Apa maksudnya? Ini ada saya buat penjelasannya di sini. Ibarat seseorang yang ingin mencari pohon jati di hutan. Berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Oleh karena itu, peneliti dalam membuat proposal penelitian, fokusnya adalah ingin menemukan pohon jati pada hutan tersebut berdasarkan karakteristiknya. Itu sebelum turun ke lapangan itu. Sebelum turun ke lapangan, ini ibarat saja ya. Jadi sebelum turun ke lapangan, si peneliti itu dia ingin mencari pohon jati di hutan. Di hutan, setelah dia melihat karakteristik tanah dan iklim, dia menduga bahwa di hutan berdasarkan karakteristik tanah dan iklim,
di hutan yang ingin dia teliti itu ada pohon jatinya. Sudah, dia persiapkan semua proposalnya. Tetapi setelah dia masuk ke hutan, artinya begitu dia masuk ke lapangan meneliti, ternyata hutan tersebut tidak ada pohon jatinya. Tidak ada. Kalau penelitian kuantitatif, tentu akan membatalkan penelitian. Nah ini, penelitian kuantitatif akan membatalkan. Karena begitu dia lihat, oh tidak ada rupanya. Sudah, jangan teliti, selesai. Itu penelitian kuantitatif. Tetapi kalau penelitian kualitatif, dia tidak membatalkan. Mengapa? Karena fokus penelitiannya itu bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lapangan. Nah, itu akan berkembang setelah di lapangan. Nah ini. Jadi bagi peneliti kualitatif, kalau fokus penelitian yang dirumuskan di proposal tidak ada di lapangan, artinya dia tidak menemukan fokus awal yang dia tentukan, tidak dia temukan, maka dia tidak lagi mencari kayu jati di hutan. Tetapi akan berubah dan mungkin setelah masuk hutan tidak lagi tertarik pada kayu jati. Dia mungkin beralih ke pohon yang lain. Atau juga mengamati binatang di hutan tersebut. Ini yang dimaksud dengan fokus bersifat sementara atau fleksibel. Tadi ada saya singgung fleksibel. Ini namanya fleksibel. Nah, misalnya kalian ingin meneliti tentang ini yang kualitatif ya, yang kualitatif. Misalnya kalian ingin meneliti tentang penggunaan bahasa prokem misalnya oleh kalangan remaja. Begitu kalian masuk ke dalam atau begitu kalian meneliti, ternyata kalian tidak menemukan itu di kalangan remaja. Kalian menemukan aspek yang lain. Maka bisa saja fokus penelitiannya itu berubah. Bisa saja. Tapi kalau penelitian kuantitatif, begitu tidak ada, maka batalkan penelitian itu. Tidak bisa lanjut. Nah, inilah yang menurut pandangan saya ya, kelebihan kuantitatif. Tapi semuanya tergantung pada orang. Ada orang yang lebih suka dengan kuantitatif, ada orang yang lebih suka dengan kualitatif. Macam-macam ya, tergantung pada karakteristik orang tersebut. Nah, ini keunikan penelitian kualitatif. Jadi fokus penelitiannya atau ya rumusan masalahnya itu bisa berubah nanti. Tergantung kondisi lapangan bagaimana. Tapi kalau kuantitatif tidak bisa. Nah, ini adalah sumber-sumber bacaan yang bisa kalian cari di toko-toko buku. Ya, misalnya ini Mahsun 2005, tapi ada yang terbaru lagi Mahsun ini ya, metode penelitian bahasa, tahapan strategi, metode dan tekniknya. Ini ada yang lebih baru lagi buku ini. Silakan kalian cari, kalian beli. Saya menyarankan dibeli lah. Begitu juga ini ya, Sugiono 2017. Ini bagus sekali buku ini. Saya menyarankan juga dibeli. Nah, kemudian yang ini Tanjung Bahadin, Nur Ardial, saya sarankan untuk dibeli juga. Nah, silakan cari di toko buku, banyak itu. Dan sebenarnya bukan hanya yang 3 ini, cuma dalam mengajar saya menggunakan 3 hal ini. Yang paling banyak saya pedomani 2 hal ini. 2 hal ini, ya. Ini paling banyak saya pedomani. Jadi silakan dicari di toko-toko buku untuk menambah wawasan kalian tentang metode penelitian. Nanti begitu kalian menulis skripsi, ini sangat perlu buku-buku seperti ini. Selain buku ini ada juga buku yang lain yang berkaitan dengan metode penelitian, silakan dimiliki, tidak apa-apa. Nah, itu ya. Baik. Nah, saya lanjutkan dengan metode penelitian yang kualitatif tadi. Ini ada catatan dari saya. Sebenarnya ini kalau kita bertemu dengan tatap muka, tentu saya akan membagikan kepada kalian untuk difotokopi. Cuma karena kita via online, tentu kalian harus melihat saja lewat internet ya. Ini bahan yang sudah saya kumpulkan. Saya ambil dari Sugiono juga. Ini proses analisis data penelitian kualitatif. Ya, proses analisis data penelitian kualitatif.
Nah, ini ada analisis sebelum di lapangan, tadi sudah saya jelaskan. Analisis selama di lapangan. Ada dua model secara umum analisis data selama di lapangan. Ada yang pertama model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman ini dia dibagi menjadi ada yang namanya data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Ini langkah-langkah analisis data, penelitian kualitatif. Nah, ini ya, data reduksi data. Jadi yang dikatakan dengan reduksi data itu adalah, nah ini ya, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Ya. Ini mereduksi data ini dari mana kita pedomani? Dari rumusan masalah. Jadi kan ketika kita mengumpulkan data, itu kan banyak sekali data yang kita dapat, sangat banyak. Dan tentu data yang sangat banyak itu tidak semuanya bisa kita pakai. Maka harus kita pilih. Kita pilih-pilih data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Ini. Jadi kegiatan kita memilih-milih data, memilah-milah data tadi, itu namanya reduksi data. Mana data yang sesuai dengan rumusan masalah kita, yang sudah kita tentukan, oke, kita pisahkan. Yang tidak sesuai, kita pisahkan. Jadi berbeda, kita beda-bedakan. Itu namanya reduksi data. Nah, itu ya. Nih. Nah, ini contoh. Ini data lapangan. Data lapangan. Kita reduksi. Reduksi di sini kita pilih dia. Nah, ini yang huruf kapital semua. Ini contoh saja ya. Ini huruf kapital semua. Ini huruf kecil semua. Ini angka semua. Kalau data pertama kan campur semua ya, campuran semua. Tapi di sini di reduksi data kita sudah membedakan. Yang huruf kapital semua, huruf kecil semua, yang angka semua. Di sini kan ada simbol-simbol. Bila perlu kita pisahkan lagi di sini yang simbol-simbol di bagian yang lain. Itu namanya reduksi. Memilah yang penting, membuat kategori. Kemana kita pedomani reduksi ini? Kita pedomani pada rumusan masalah. Rumusan masalah. Karena kan itulah guna rumusan masalah. Data-data ini gunanya apa? Untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Jadi kita pilah-pilah. Kemudian data display. Menyajikan ke dalam pola. Nah ini dia. Kita sajikan ke dalam pola. Ini 1, 2, 3, 4. Ini pola-polanya. Lalu kita conclusion, kita verifikasi. Artinya kita memilih yang penting. Kita memilih yang penting. Yang sesuai dengan rumusan masalah kita. Jadi kalau di sini, ini masih data mentah ini. Ada data ini masih mentah. Cuma kita bagi-bagi, kita pilah-pilah. Ini di tahap reduksi. Di tahap displaynya kita buat polanya. Sedangkan di tahap terakhir kita verifikasi. Verifikasi ini artinya kita mengambil data-data yang ada hubungan dengan rumusan masalah kita. Dan yang tidak kita perlukan, ini kan ada data-data yang tidak kita perlukan, kita buang saja. Kita hanya mengambil data yang berkaitan dengan rumusan masalah kita. Ini ilustrasi Miles dan Huberman ya untuk analisis data, langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman. Nah, ini yang data display tadi, penyajian data. Kemudian nah ini contoh di sarjana ya, S1, sarjana 13 orang. Ya. Kemudian nanti kita pisahkan ada sekolah menengah. Kemudian kita pisah lagi sekolah menengah kejuruan. Ya, kemudian kita pisahkan lagi SMP, SD. Ya, ini pemisahan. Ya. Profil tenaga kerja industri modern bidang produksi. Nah, ini ya. Oke, nanti tinggal dilihat saja. Akan saya share ini materi ini. Karena tidak mungkin menjelaskan semua, butuh waktu yang tidak cukup sampai 3 kali pertemuan. Nanti kalian pelajari sendiri. Saya hanya memberikan pengantarnya saja.
Oke, ini yang tahap verifikasi tadi yang saya jelaskan. Kita hanya mengambil data-data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Yang kedua ada model Spreadly. Model Spreadly ini dia membagi tahap analisis data itu menjadi, yang ini dia ya. Mulai dari sini, memilih situasi, melaksanakan observasi, mencatat hasil observasi, dan seterusnya. Secara detail ini dia, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, analisis domain. Analisis domain. Ya. Analisis domain itu adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial. Nah, lalu taksonomi. Taksonomi ini domain yang dipilih tersebut dijabarkan menjadi lebih rinci lagi. Jadi ada domain secara umum, gejala-gejala umum, lalu kita jabarkan gejala umum itu secara lebih rinci lagi. Lalu analisis komponensial, jadi mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Jadi data sudah dapat tadi, kita mencari karakteristiknya. Ini karakteristik data ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tidak sesuai. Yang tidak sesuai kita buang. Nah, itu ya. Kemudian mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan. Dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Ini analisis data kualitatif model Spreadly ya, model Spreadly. Oke. Nah, nanti saya berharap ini tolong dibaca ya, dibaca secara cermat, dipelajari karena ini akan berguna untuk proposal kalian ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana, apa sebenarnya isi analisis data di bab 3 itu? Apa sebenarnya isinya? Nah, kita lihat isinya. Nah, ini dia isinya. Ya, isinya. Pada bagian ini, peneliti mengemukakan teknik analisis data yang digunakan. Jadi, cara menganalisis data bagaimana? Jadi, begini. Analisis data itu secara sederhana begini. Data itu sudah ada, bagaimana kita perlakukan data itu? Bagaimana kita menganalisisnya? Itu namanya analisis. Termasuklah yang tadi, kita kelompokkan dia, kita pisahkan ini penting, ini tidak penting ya. Itu yang tadi reduksi data, kemudian verifikasi data dan seterusnya. Nah, itu. Jadi di dalam analisis data ini kita munculkan, kita sebutkan teknik analisis data yang kita pilih apa. Misalnya kita memilih teknik model Miles dan Huberman tadi atau model Spreadly tadi. Nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, kita sebutkan kita memilih teknik analisis data apa, lalu alasannya. Mengapa memilih teknik itu? Jadi harus kita sebutkan juga alasannya. Alasan itu harus berhubungan dengan tujuan, jumlah sampelnya, jenis data yang dipilih, dan diperoleh melalui instrumen yang digunakan. Di teknik ini juga dapat disertakan jenis software khusus yang digunakan, misalnya SPSS. Ini kalau penelitiannya kuantitatif. Nah, intinya adalah teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis jika ada. Pada penelitian kuantitatif, perlu diuraikan jenis analisis statistik yang digunakan. Itulah tadi, mau pilih apa? Deskriptif atau inferensial. Kalau inferensial, apa? Parametrik atau non-parametrik? Nah, itu harus jelas kita sebutkan di situ. Termasuk alasannya. Nah, itu ya. Ini saya perlihatkan contoh yang kualitatif ya. Yang kualitatif, nah ini. Nah, data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari raport siswa yang berisi sejumlah nilai dari mata pelajaran yang diperoleh siswa. Berikutnya, data penelitian dianalisis berpedoman pada alur kegiatan analisis data dari Miles dan Huberman sebagai berikut. Nah, ini saya sebutkan reduksi data. Nah, ini ya. Sudah itu saya rincikan di sini. Dalam kegiatan ini, peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan perolehan nilai siswa dalam setiap mata pelajaran. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu berprestasi dan tidak berprestasi. Siswa yang berbahasa ibu bahasa Aceh termasuk berprestasi jika nilai setiap mata pelajaran berada pada predikat sangat baik
A dan baik B. Sedangkan yang tidak berprestasi berada pada predikat cukup C dan kurang D. Lalu saya buat lagi di sini penyajian data. Penyajian data yang diperoleh dari dokumen dan wawancara selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Penarikan kesimpulan khusus yang didapat dari wawancara dan pelacakan dokumen kemudian diproses dianalisis agar menjadi data yang siap disajikan. Ini analisis data punya saya ya. Nah, ini contoh penyajiannya seperti ini. Kalau yang di atas tadi kan teknik pengumpulan data. Nah, ini 46 penganalisisan data. Nah, ini contoh penyajiannya. Nah, bila perlu bisa buat diagram alir. Nah, ini ya, diagram alir penelitian. Nah, saya buat diagram alir penelitian. Kegiatan yang telah dikerjakan ini. Ada saya sebutkan instrumen utama pendukung ya. Kemudian ada kegiatan yang akan dikerjakan, ini saya sebutkan semua. Nah, itu ya. Jadi analisis data ini harus berkaitan dengan rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Itu analisis data ini ya. Ini ada rumusan masalahnya. Mana dia? Ini ya. Nah, cuma ini karena penelitian Depdikbud dengan model yang berbeda, saya tidak membuat poin khusus di sini rumusan masalah, tidak. Tapi disebutkan di latar belakang, tergantung pada model ya. Ini rumusan masalahnya, bagaimanakah pengaruh bahasa Aceh sebagai bahasa ibu terhadap prestasi belajar anak di sekolah dasar di Aceh Besar. Ini rumusan masalahnya. Jadi kalau rumusan masalahnya seperti ini, kita harus mencari data yang berkaitan dengan ini. Data apa ya? Nilai-nilainya. Supaya kita bisa tahu bagaimana pengaruh bahasa Aceh terhadap prestasi belajar anak. Nah, karena ada yang mengatakan bahwa kalau bahasa pertamanya bahasa Aceh, si anak itu prestasi belajarnya rendah katanya. Nah, maka tentu kalau prestasi belajar berarti kita kan memerlukan angka. Kita lihat, kalau anak-anak yang berbahasa pertama bahasa Aceh, kita lihat dia dapat ranking berapa. Kalau ternyata memang dapatnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, berarti tertolaklah pernyataan orang yang mengatakan bahwa anak yang bahasa pertama bahasa Aceh prestasinya rendah. Tertolak. Nah, itu. Jadi ini adalah salah satu model yang bisa kalian pakai ketika melakukan analisis data kualitatif ya, analisis data kualitatif. Atau saya perlihatkan model yang lain ya, ya. Ini saya ambil ini ya, ini yang sastra ya, Nurul Hayati. Kita lihat analisis data ya, analisis data untuk skripsi ini. Ya. Mana dia? Bab 3. Oke. Ya, teknik analisis data. Ini lain lagi. Ini dia merancang sendiri teknik analisis datanya. Ini beda kalau kualitatif ya. Dia rancang. Artinya data yang sudah ada itu apa yang akan dia lakukan dengan data itu. Nah, dia tidak mengikuti Miles dan Huberman tadi, tidak masalah, boleh-boleh saja. Jadi dia bisa merancang sendiri, misalnya membaca kembali data yang sudah diuji keabsahannya. Itu kan tahap yang dilakukan, membaca kembali, lalu menganalisis dan menginterpretasi konflik batin tokoh utama dalam novel Cinta Kala Perang karya Mas Ferdy Sambo, lalu membuat simpulan. Boleh juga kalau seperti ini, tidak masalah ya. Nah, begitu ya.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.